Waduh, ini parah, ini parah, ini gawat, ini gawat, ini parah nih, ini parah, ini gawat, ini gawat tentang ojol. Ojol ternyata tidak diakui, men. Ya, ternyata tidak diakui dan pantas ojol tidak ada payung hukumnya. Ya, percuma demo. Kenapa ojol enggan diakui? Ini parah ini parah ini parah, 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 parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, selamat sahur, selamat berbuka puasa, selamat puasa, ataupun selamat selesai menunaikan ibadah sholat, taraweh, dan lainnya. Setelah kalian my bro mungkin senggang menemukan video ini, kita akan bahas lagi nih tentang masalah ojol-ojol, tentang ojol Grab dan juga ojol Gojek. Itu di OMA DPR, ojol tidak diakui oleh undang-undang. Kok bisa? Di beberapa hari yang lalu katanya ojol mau diturunin 10% aja komisinya. Walaupun sekarang komisinya malah gede banget. Ya, ongkos 17.000, ongkos 20.000, ongkos 22.000, masih ojolnya cuma dikasih 5.000, nyawa ojol cuma harga 5.000, ngantar, menunggu, naik turun gedung, buka jaket, ke parkiran, malah parkirnya juga nggak dibayarin. Ojol cuma dapat uang lelah doang, demi poin, demi performa, dan demi akun. Sekarang ojol banyak yang lari-lari, joget-joget, nyanyi-nyanyi di jalanan, atau joget-joget di live streaming karena 1 jam 2 jam tidak dapat apa-apa, terlalu berharap dengan orderan, terlalu berharap dengan aplikasi, tapi nggak dikasih dan nggak masuk. Akhirnya para ojol-ojol mengundurkan diri dengan cara joget-joget. Dan ini beredar berita katanya di DPR, itu DPR nih. DPR bilang Grab Gojek enggan ojol diakui oleh undang-undang. Ya, nggak diakui oleh undang-undang ojol. Ya, kita baca nih. Komisi 5, ini dari CNBC ya. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU terkait penyusunan RUU tentang LLAJ. Dalam kesempatan itu diundang pula para penyedia aplikator penyedia layanan ride hailing seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Ini 3 ini, yang lain kemana? Masa Gojek, Grab, Maxim? Yang lain kemana? Nggak diundang. Namun Wakil Ketua menilai aplikator masih mau mempertahankan peraturan menteri yang selama ini sesuai dengan peraturan ojol. Dibilang sangat minim sekali, ya kan, revisinya. Menurutnya payung hukum baru untuk mendefinisikan standar terkait hubungan kerja dengan platform digital. Opsinya menjadi mitra pekerja ataupun definisi lain. Saya merasa tidak ingin adanya regulasi baru. Saya tidak ingin ada perkembangan. Merasa tidak akan ada perkembangan di lantas dengan contoh aturan ojol di negara lain. Dia contoh ini. Contohnya di mana? Contohnya di Norwegia ya. Negara ini setuju ada standar baru pekerja platform. Namun perlu ada definisi yang berbeda dari pekerja konvensional. Di Norwegia ya, Norwegia itu menyatakan oke, standar dibikin ILO setuju. Norwegia meminta ada definisi baru keberadaan teman-teman berbeda dengan konvensional pekerja tentang undang-undang. Bisa jadi opsi juga pekerja baru akan mengubah pola baru dengan ekonomi digital, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi usul yang disamakan untuk negara lain, para petinggi ojol aplikator itu juga angkat bicara. Yang diundang kan 3 nih, Gojek, Grab, sama Maxim. Jadi Indonesia disamakan sama negara-negara Eropa, mungkin ada karyawannya, ada penetapan hak dan kewajiban dan lainnya. Jangan hanya untuk mitra aja, bertahun-tahun jadi mitra doang ya. Kewajiban ada tapi haknya nggak ada. Mungkin itu kali ya. Tolong dikoreksi dan tolong tulis kolom komentar. Usulan aplikasi soal LAJ. Sementara itu 3 ride hailing yang menyampaikan pandangan soal RUU LAJ. Presiden PT Gojek Tokopedia. Nih, Catherine Sucahyo ya, si Catherine nih, yang bos Gojek yang perempuan. Menyarankan roda 2 didefinisikan sebagai transportasi penumpang yang belum diatur dalam aturan sebelumnya. Tapi kalau masukan kami di sini adalah untuk roda 2 dan sesuai dengan kondisi Indonesia yang sangat unik.
ini diperbolehkan untuk mengangkut penumpang, jelas Catherine. Dia menambahkan pentingnya adanya soal aturan keamanan karena penting adanya standarisasi dan jaminan keselamatan para driver. Selain itu, roda 2 diminta bisa dimaksimalkan sebagai layanan first mile and last mile, yakni untuk mengantar penumpang untuk naik dan setelah turun dari transportasi umum. Sementara itu, Kerta Pradana, Direktur untuk Commercial and Business Development Grab Indonesia. Nah, tadi Gojek, sekarang Grab ya, mengatakan, ingin UU LAJ yang baru bisa mengakui platform sebagai perusahaan aplikasi untuk menyediakan platform kepada masyarakat untuk mendapatkan dan menyediakan layanan transportasi. Selain itu juga mempertimbangkan model bisnis sharing ekonomi untuk mengakomodasi kendaraan sebagai aset pribadi. Terus peraturan RUU LAJ mengkaptur kondisi model bisnis yang ada saat ini telah terbukti menghasilkan memajukan ekosistem layanan transportasi dan pengantaran digital, yakni memperbolehkan platform untuk bekerja sama tidak hanya dengan koperasi dan badan hukum, namun juga dengan individu dan UMKM dalam menyediakan layanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat. Itu kata Grab. Lain lagi dengan Maxim. Head of Legal Department Maxim Indonesia Dwi Putratama menyoroti beberapa hal. Misalnya, terkait status hukum pengemudi transportasi online selaku mitra harus diberikan kepastian hukum karena saat ini disifatkan masih terikat secara perdata. Maxim mendorong agar regulasi kemudahan hari dapat dijelaskan dan inklusif diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Status hukum hubungan kemitraan tersebut perlu dan sudah semestinya dimasukkan dan ditegaskan dalam perancangan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, ujar Dwi. Ia menyoroti soal perbedaan tarif di berbagai daerah karena ditetapkan SK Gubernur. Pengaturan tarif ini seharusnya dilakukan secara konkret, termasuk terkait biaya, formasi biaya. Oleh karena itu, kami mengusulkan juga adanya sentralisasi regulasi tarif layanan roda 4, di mana biaya operasional kendaraan atau BOK dan tarif dan pembagian zonasi haruslah dikembalikan serta ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah disparitas antar daerah. Selain itu, Maxim juga mengusulkan adanya beban independen yang dibentuk oleh pemerintah. Badan ini bertugas mengatur, mengawasi, dan memberikan solusi bagi para pengusaha transportasi berbasis aplikasi. Dengan adanya badan ini, industri ditetapkan sebagai terkoordinasi termasuk tidak tumpang tindih antar kementerian dan kelembagaan, di mana saat ini layanan ojol berada di bawah 3 kementerian, ini Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan adanya badan atau organisasi ini diharapkan operasional industri transportasi berbasis aplikasi menjadi koordinasi yang tidak tumpang tindih. Jadi dibilang agar tidak jadi tumpang tindih. Hanya 3 ini yang diundang, itu yang lain kemana? Shopee mana Shopee? Lalamap mana? InRepair mana? Apalagi? Tetanggaku. Kalau cuma 3 ini aja. Nah, intinya 3 ini kalau mau akur nih ya, jangan perang-perang tarif lah Pak, Bu, ya. Ibu Gojek, Bapak Grab dan Bapak Maxim, ya. Jangan perang-perang tarif lah Pak. Standarkan Pak. PO bis saja tarifnya tuh apapun mereknya Pak, PO-nya Pak, tapi ongkosnya sama. Jangan perang-perang tarif. Siapa ini murah, siapa itu murah, akhirnya ya udah. Jadinya ojol-ojol yang jadi penderitaan. Ya, banyak ojol-ojol di bawah tuh sakit. Ya, ojol kehabisan bensin, ojol dorong motor, ojol nggak makan, ojol nggak kontrakan. Ya, mungkin di Jakarta untuk di ibu kota, bolehlah. Para ojol-ojol tertolong dengan adanya Grab Now dan Goret Instan. Nah, lihat stasiun. Ya, bejibun ratusan ojol, bahkan mungkin 1000 ojol ada tuh kayak di Tanah Abang atau di mana tuh. Ya, banyak bejibun mereka tuh di stasiun. Ya, menunggu berjam-jam demi ongkos 10.000 yang paling murah itu. Nah, tapi kita juga kalkulasikan ya. Jadi setiap penumpang juga dikenakan biaya aplikator 2.000 itu. Yang mana orang bayar 15, itu kayak kitanya cuma 13, 2.000 udah masuk potongan jasa aplikasi. Nah dikalilah berapa setiap hari per stasiun. Nanti ya gue akan bikin kalkulasinya gitu. Pendapatan jasa aplikator di Goret Instan atau Grab Now. Nah, yang juga gini, menurut kita gini ya, untuk para ojol-ojol, karena inilah mungkin DPR tidak mengakui ojol di undang-undang. Nah, dengan tidak mengakui ini, apakah ojol-ojol ini akan dapat THR nantinya?
Kan masih final nih, masih masih dirembuk nih, masih dibicarakan, belum final. Apakah para ojol-ojol ini mendapatkan THR? Apakah harus kerja di hari Lebaran baru dapat THR dalam bentuk insentif? Pertama. Yang kedua, ya, dengan dampak seperti ini, apakah tarif-tarif ojol akan makin lama makin turun lagi? Kalau menurut para ojol-ojol di lapangan bilang, mendingan nggak usah pakai bonus, nggak usah pakai iming-imingin target, seperti biasa aja. Ya orang suka ambil, kalau nggak ya lewatin. Siapa yang mau? Tapi kalau orang yang kedua nggak mau, ya tambahin dikit harganya. Ya nggak apa-apa, karena yang pertama nggak mau ngambil gitu. Terus potongan jangan terlalu gede. Dulu awal-awal Nadiem kata 10%. Naik 15, naik 20. Nah sekarang tambah lagi. Bahkan sekarang rincian biaya kalau orang pakai GoPay atau pakai Oppo itu kita nggak tahu nih potongannya berapa, biaya ini biaya itunya berapa. Tidak hanya ojol, ya, GoFood, GrabFood, merchant food pun sekarang juga mengundurkan diri dari merchant karena mahalnya harga dibayarkan orang untuk membeli makanan, belum lagi biaya pengiriman. Banyak yang mengundurkan diri, banyak yang GoFood rasa Gosen rasa GoFood. Ya orang beli makanan sekarang pakai Gosen, tinggal WhatsApp restoran pakai Gosen karena terlalu mahal. Mungkin biasanya belanjanya 60.000 sama Gojek bisa 80.000, 90.000, belum lagi ongkos kirimnya. Bisa-bisa yang 60.000 total bisa 100.000. Akhirnya udah mereka pada di restoran pakai sistem telepon atau WA, sistem transfer ke rekening restoran atau yang orang yang ini yang jaga kasirnya, lalu dikirim makanannya pakai ojol. Jadi Gosen sekarang banyak yang lakukan seperti itu. Nah, jadi sekarang itu standarkan tarif, turunkan komisi hanya 10% tanpa ada embel-embel lainnya. Biarkan masyarakat memilih dengan sesuka hatinya. Mau dia naik Gojek kek, naik Grab kek, naik Maxim, biarkan. Jadi jangan perang-perang tarif seperti ini. Karena perang-perang tarif inilah yang membuat para ojol-ojol semakin belangsak. Dengan perang tarif inilah banyak kan para ojol-ojol di jalanan pada nangis. Banyak yang ngambil jalan pintas seperti main kakek Zeus, tapi kalah mulu, dibohongin. Lalu minjam dengan pindar, dulunya pinjol ya kan, pindar. Kadang-kadang mengerjain teman, jadikan teman sebagai jaminan, pakai data orang. Kalau bisa curi data orang, curi handphone orang yang ada ininya yang ada aplikasi pindarnya, yang ada masih ada limitnya, ditarik sampai habis. Banyak kayak gitu sekarang. Yang lain yang nggak tahu apa-apa kejebak. Jadi gini aja lah, ya. Minta tolongnya satu aja, tolong para ojol-ojol ya, aplikator, ibu-ibu, ya, ibu Gojek, bapak Grab, dan bapak Maxim. Berumbuklah bertiga, samakan tarif, ya, potongan hanya 10%. Kalau emang ongkosnya 10.000, biarkan kami ojol-ojol dapat 9.000. Nggak usah dikasih bonus lah, nggak usah dikasih bonus, nggak usah diiming-imingin, nggak usah. Ya, bila ada yang nolak, ya untuk dapat yang keduanya itu ditambah sedikit lah ya. Karena mungkin baliknya mereka kosong, kan belum tentu di situ dapat. Ya, jadi sekarang ya ojol-ojol banyak lari. Ya, larinya ada yang joget-joget. Udah banyak sekarang. Dari Durensawit sekarang ada di Padang, ada di Pekanbaru, ada di Sulawesi, pada joget-joget sekarang. Ada yang nyanyi. Gimana lagi? Untuk perekonomian keluarga, walaupun mereka dihater, dibully, ya banyak hater, komentar-komentar pedas, tapi mereka tahan demi keuangan keluarga. Ya, mereka malah lebih makmur seperti itu. Atau mungkin jadi konten kreator, bikin video seperti ini. Jalanin aja terus, jangan ngarapin duit dulu. Ya insya Allah duit itu akan datang dengan sendirinya. Jadi untuk para ojol-ojol, karena katanya enggan diakui oleh DPR, apakah THR akan benar-benar nyata di akhir bulan ini atau di awal Idul Fitri nanti? Apakah ojol-ojol dapat THR? Tulis di kolom komentar. Ojol, kalau suka lakuin, kalau nggak suka kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.